Halo, jumpa kembali dengan saya Romo dan Risman Sitanggang Okarm. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali renungan kita tentang kredo kita, yakni Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita sudah melihat bahwa Allah mencipta dunia dan segala isinya bukan karena suatu kebutuhan, bukan juga karena suatu takdir, dan juga bukan karena suatu kebetulan, melainkan semuanya karena kebijaksanaannya. Karena Allah mencipta dengan kebijaksanaan, maka semua ciptaan itu teratur adanya. Kita lihat dari kitab Kebijaksanaan pasal 11 ayat 20, di situ dikatakan, "Akan tetapi segala-galanya telah kau atur menurut ukuran, jumlah, dan timbangan." Allah, sebagaimana kita tahu, mencipta dengan firman-Nya. Allah mencipta dalam sabda abadi, dan melalui sabda abadi terjadilah seluruh ciptaan. Kita lihat surat Paulus kepada umat di Kolose pasal 1 ayat 15 menyebut sabda itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tak kelihatan itu adalah firman atau sabda yang sudah menjadi daging, yang menjelma menjadi manusia, yakni putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi putra itu ikut bersama Bapa dalam penciptaan. Sahabat sekalian, ciptaan ditentukan untuk manusia karena manusia itu adalah citra Allah. Kita manusia ini dicipta tidak asal jadi, tapi sesuai dengan wajah atau citra Allah. Karena itu, manusia dipanggil untuk hubungan yang sangat mendalam, yang sangat pribadi dengan Allah. Kita baca Mazmur pasal 19 ayat 2-5, dikatakan demikian. Bagaimana Mazmur ini berbicara tentang ciptaan yang mengatakan siapa itu Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan Allah. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Jadi kita bisa melihat bahwa ciptaan itu sendiri seolah-olah menceritakan kemuliaan Allah. Dalam ciptaannya menceritakan bagaimana ciptaan itu sebagai pekerjaan Allah. Nah, ini tentu adalah suatu refleksi, suatu permenungan yang sangat mendalam. Dengan demikian, akal budi kita, pikiran kita dapat mengetahui tentang ciptaan itu, bahkan mempelajari ciptaan itu, dan keseluruhan ciptaan itu menceritakan kemuliaan Tuhan, yang semuanya itu adalah pekerjaan Allah. Maka sebenarnya mencintai ciptaan, mengagumi ciptaan, menjaga ekosistem ciptaan sebenarnya adalah mencintai pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, merusak ciptaan, merusak ekosistem tumbuhan, hewan di atas bumi ini, itu adalah tidak menghargai kemuliaan Allah,
tidak menghargai pekerjaan Allah. Sahabat sekalian, betapapun ciptaan sangat luar biasa dan seolah-olah tak tersentuh oleh manusia, misalnya langit begitu luas, bulan indah tapi tak tersentuh, dalam arti tidak begitu mudah menyentuhnya. Walaupun sudah ada astronot yang ke sana, tapi membutuhkan keilmuan, biaya, waktu yang sangat besar dan sangat panjang. Planet-planet di angkasa yang bergerak secara teratur. Namun demikian, manusia tetap dimampukan ambil bagian dalam kebaikan itu. Karena Allah memang sesudah menciptakan dunia dan segala isinya selalu berkata, baik adanya. Jadi ciptaan itu berasal dari kebaikan Allah. Maka ciptaan itu mengambil bagian dalam kebaikan itu. Karena itu ciptaan dikehendaki Allah sebagai hadiah kepada manusia, sebagai warisan yang ditentukan dan dipercayakan kepada manusia. Ingat kata dipercayakan. Dipercayakan berarti diberikan tanpa ikatan apapun, supaya digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia, dikelola sedemikian baik sehingga ciptaan itu dapat memudahkan kelangsungan hidup manusia. Karena itu gereja berulang-ulang harus membela bahwa ciptaan termasuk dunia jasmani adalah baik. Gereja selalu berjuang untuk membela supaya lingkungan misalnya harus dikelola, dipelihara, dijaga dengan baik. Karena itu, sahabat sekalian, mari kita lihat lingkungan alam sekitar kita. Ciptaan Allah yang ada di lingkungan itu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, ataupun benda hidup. Semuanya itu berguna bagi manusia. Tetapi kebanyakan ciptaan itu akhirnya memiliki keseimbangan yang tidak teratur, yang kadang dan kerap juga balik menghancurkan kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Allah, memuliakan pekerjaan Tuhan dengan ikut ambil bagian dalam kebaikan Tuhan itu, memeliharanya, menjaganya, merawatnya, supaya semua berjalan seimbang, teratur, dan tidak mengganggu ekosistem ciptaan-ciptaan itu sendiri. Mari kita menjadi pejuang lingkungan yang baik, mulai dari hal-hal kecil, memperhatikan kebersihan, memperhatikan keindahan, memperhatikan keteraturan. Shalom, Allah memberkati.